Ini aku datang. Suara Chen Ping tidak keras, tetapi kedengarannya seperti guntur di telinga semua orang. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh istana ketujuh tiba-tiba berguncang hebat, seolah-olah ribuan pasukan berbaris ke arahnya. Suara dentuman udara yang tajam terdengar di luar gua, dan bayangan-bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di alun-alun istana ketujuh bagai hujan deras. Sosok-sosok yang padat itu menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, mengelilingi seluruh istana ketujuh. Sosok berjubah hitam di kepala tergantung di udara, dengan 9 bendera jiwa berkibar di belakangnya. Wajah manusia pada spanduk itu menjerit semakin panik, dan bau mayat dan darah yang kuat bercampur menjadi satu, membentuk gelombang udara kelabu yang terlihat oleh mata telanjang, menyapu ke arah istana ketujuh. Chen Ping, keluar dan mati. Suara Yu Wuxi bagaikan angin dingin yang bertiup melalui Netherworld, membawa serta kebencian yang menusuk tulang. Lapisan es putih tebal langsung terbentuk di tanah batu biru di alun-alun, dan beberapa ramuan spiritual yang tumbuh dengan kuat pun layu dalam sekejap. Formasi pelindung gunung istana ketujuh berkedip hebat di bawah tekanan ini, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai cahaya, seolah-olah akan runtuh pada saat berikutnya. Para murid tingkat rendah di aula itu sudah terjatuh ke tanah karena ketakutan, bahkan tidak punya keberanian untuk mengangkat kepala mereka. Wajah Master Istana ketujuh memucat, dan tanpa sadar ia mencondongkan tubuh ke arah Chen Ping. Suaranya terdengar sayu, "Chen Ping? Ini Yu Wuxi, tingkat kultivasi alam abadi duniawi, kami." Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tatapannya setajam pedang, "Menjauhlah, serahkan ini padaku." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, dan pintu batu itu tertutup di belakangnya dengan keras. Di alun-alun, Yu Wuxi menatap sosok di bawahnya, dan senyum kejam tersungging di sudut mulutnya di balik jubah hitamnya. "Hanya kau, semut tingkat 6 di alam abadi longgar, berani membunuh seseorang dari istana Dao jahatku." 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah menyebar dalam bentuk kipas dan mengelilingi Chen Ping. 8 pendeta agung memiliki aura yang berat, dan tubuh mereka memancarkan aura tekanan seolah-olah mereka telah melangkah setengah kaki ke alam abadi duniawi. 12 penjaga darah memiliki darah yang mendidih di tubuh mereka, dan mata mereka merah padam, seperti binatang buas yang haus darah. "Kamu Wuxi, kan?" Chen Ping terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya. Ia menggerakkan ujung jarinya sedikit, dan pedang pembunuh naga berdengung keluar dari sarungnya. Energi pedang emas cemerlang melesat ke langit, merobek lubang di awan gelap di atas kepalanya. "Aku membunuh 2 tetua Netherworld dan Ghostface. Kalau kau mau balas dendam, ayo." "Arogan!" Seorang pendeta jangkung berteriak dengan marah, dan sebuah palu tulang besar muncul di tangannya. Palu itu dipenuhi duri dan memancarkan aura kematian yang kuat. "Nak, biarkan aku mengirimmu ke barat." Sebelum dia selesai bicara, dia melompat dan menghantamkan palu tulang itu ke arah Chen Ping dengan kekuatan dahsyat, menciptakan zona vakum di udara dan menimbulkan ledakan dahsyat. Tatapan Chen Ping terfokus, dan alih-alih mundur, ia malah maju. Pedang pembunuh naga menghunus bunga pedang,
dan energi pedang emas melonjak keluar bagai air pasang, menghantam palu tulang. Dentang. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya menyilaukan meledak dari tempat energi pedang emas bertabrakan dengan palu tulang. Gelombang kejut yang dahsyat itu menghempaskan para penjaga bayangan di sekitarnya. Tanah batu biru di alun-alun itu hancur dalam sekejap, membentuk lubang besar berdiameter puluhan kaki. Pendeta itu mengerang dan terkejut hingga mundur berulang kali. Telapak tangannya patah dan darah mengalir deras. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Kau, bagaimana mungkin kekuatanmu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping muncul di depannya seperti hantu, dan pedang pembunuh naga menusuk tenggorokannya dengan kecepatan kilat. Engah, darah menyembur keluar, dan cahaya di mata pendeta itu segera meredup. Tubuhnya terkulai lemas, dan ia masih menunjukkan ekspresi terkejut sebelum akhirnya meninggal. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan, dia membunuh seorang pendeta yang salah satu kakinya sudah setengah jalan menuju alam abadi bumi. Alun-alun itu langsung sunyi senyap, bahkan suara angin pun seakan berhenti. Senyum di wajah Yu Wuxi membeku, dan pupil matanya di bawah jubah hitam tiba-tiba menyusut. Kedua belas penjaga darah dan 7 pendeta yang tersisa tersambar petir, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di balik gerbang batu istana ketujuh, Yun Wuya mengusap matanya dan bergumam, apa yang kulihat benar? Itu salah satu dari 8 pendeta agung." Huo Jingjing dan Mo Qingyun berpelukan erat, dengan kekhawatiran dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di mata mereka. Master Istana Ketujuh membuka mulutnya lebar-lebar, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Keputusasaan di hatinya telah lama digantikan oleh keterkejutan. Serang bersama. 7 pendeta yang tersisa saling berpandangan, kilatan kekejaman terpancar di mata mereka, lalu mereka menyerang bersamaan. Segala macam senjata sihir dan mantra jahat menyerang Chen Ping. Ada rantai yang dililit bayangan hantu, jarum tulang yang memancarkan racun mematikan, dan api hitam yang dapat menggerogoti kekuatan spiritual. Untuk sesaat, segala macam benda jahat di langit saling terkait membentuk jaring kematian raksasa, menyelimuti Chen Ping. Kedua belas pengawal berdarah itu juga melancarkan serangan pada saat yang sama. Mereka berubah menjadi 12 bayangan berdarah dan menggunakan esensi darah mereka untuk mengaktifkan teknik rahasia. Kecepatan mereka sangat cepat. Pedang berdarah di tangan mereka memancarkan cahaya dingin, menghalangi semua rute mundur Chen Ping. Menghadapi serangan sekuat itu, Chen Ping sama sekali tidak panik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya beredar liar, dan cahaya keemasan di pedang pembunuh naga menjadi semakin terang. Domain pedang, buka. Dengan teriakan rendah, aura pedang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Chen Ping, membentuk wilayah pedang yang besar. Di dalam wilayah pedang, energi pedang emas bersilangan seperti jaring emas besar. Ding ding dong dong. Senjata dan mantra sihir jahat bertabrakan dengan wilayah pedang dan langsung tercabik-cabik oleh energi pedang emas, berubah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Pedang darah dari kedua belas penjaga darah menebas wilayah pedang, menimbulkan suara nyaring, namun tidak dapat melukai Chen Ping sama sekali.
Mustahil, teriak seorang pendeta kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Chen Ping menyeringai, dan domain pedang tiba-tiba menyusut. Ki pedang emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar bagai hujan badai, menyapu ke arah 8 pendeta dan 12 penjaga darah. Ah! Jeritan terdengar satu demi satu, dan energi pedang emas itu seperti sabit dewa kematian, mengirimkan darah dan daging beterbangan kemanapun ia lewat. Seorang pendeta tertusuk jantungnya oleh energi pedang, dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Kepala seorang pengawal darah terpotong oleh energi pedang dan berguling ke tanah, matanya terbuka lebar, dia mati dengan mata terbuka. Chen Ping bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba, berlari kencang melewati perkemahan musuh. Setiap ayunan pedang pembunuh naga disertai dengan darah dan kematian. Gerakannya anggun dan lincah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, tetapi dia selalu mampu menghindari serangan musuh di saat kritis dan memberikan pukulan yang mematikan. Di alun-alun itu, darah mewarnai tanah batu biru menjadi merah. Potongan-potongan anggota badan dan tangan yang patah berserakan di mana-mana, dan bau darah yang kuat sungguh memuakkan. Meskipun 8 pendeta agung dan 12 pengawal darah tidak kenal takut dan berani, mereka rentan seperti ayam dan anjing di hadapan Chen Ping. Yu Wuxi melayang di udara, ekspresinya menjadi semakin jelek di balik jubah hitamnya. Dia awalnya mengira bahwa 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah sudah cukup untuk memotong Chen Ping menjadi beberapa bagian, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu kuat. Di luar pemahamannya bahwa seorang kultivator tingkat 6 alam Sanxian dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Bagaimana mungkin alam abadi longgar tingkat 6 memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam abadi bumi? Yu Wuxi bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Hanya dalam waktu sebatang dupa, 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah semuanya telah mati. Alun-alun itu dipenuhi mayat dan darah mengalir deras. Hanya Chen Ping yang tersisa berdiri gagah di tengahnya. Darah di pedang pembunuh naga menetes perlahan, memercikkan bunga darah ke tanah. Dia menatap Yu Wuxi, matanya sedingin es yang telah membeku selama ribuan tahun. Sekarang, giliranmu. Yu Wuxi tiba-tiba tersadar, dengan tatapan tajam di matanya, wah, kau berhasil membuatku kesal. Spanduk 9 jiwa neter, keluar. Dengan raungan, 9 panji jiwa tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi 9 pilar yang menjulang tinggi. Wajah-wajah di panji-panji itu meraung dan menyerbu, berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke arah Chen Ping. Masing-masing hantu ini berwajah mengerikan, memancarkan aura kebencian dan kejahatan yang kuat. Kemanapun mereka lewat, udara terasa lengket. Cakar hantu dari alam baka. Yu Wuxi menyatukan jari-jarinya seperti cakar dan mencengkeram Chen Ping di udara. Cakar hantu hitam besar muncul dari udara tipis dan mencengkeram Chen Ping dengan momentum yang mampu merobek ruang. Tatapan Chen Ping serius, tak berani gegabah. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Yu Wuxi jauh lebih unggul daripada 8 pendeta dan 12 penjaga darah sebelumnya, dan ia telah mencapai alam abadi sejati. Merusak. Chen Ping berteriak pelan,
dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari pedang pembunuh naga. Energi pedang emas melesat keluar seperti naga yang marah dan menghantam cakar hantu hitam itu. Ledakan. Energi pedang emas dan cakar hantu hitam meledak bersamaan, dan gelombang kejut yang dahsyat meratakan seluruh alun-alun hingga rata dengan tanah. Formasi pelindung gunung istana ketujuh hancur total akibat benturan ini, dan ubin-ubin istana pun runtuh. Chen Ping terkejut dan mundur beberapa langkah, darahnya mendidih, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Yu Wuxi juga sedang dalam suasana hati yang buruk, terkejut dan mundur 100 kaki, wajahnya di balik jubah hitam semakin muram. Menarik, Yu Wuxi menjilat bibirnya, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Sudah lama sejak aku bertemu seorang kultivator di alam Sanxian yang dapat menahan seranganku. Wah! Kau layak membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Teknik Netherworld, 10.000 hantu melahap jiwa. Yu Wuxi membentuk segel dengan tangannya, dan 9 bendera jiwa bergetar hebat. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar seperti air pasang, membentuk formasi hantu raksasa yang menjebak Chen Ping di dalamnya. Hantu-hantu itu mengeluarkan raungan melengking dan menerkam ke arah Chen Ping, mencoba melahap jiwanya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mengedarkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan memobilisasi kekuatan jiwanya. Cahaya redup berkelebat di antara kedua alisnya, dan tekanan spiritual yang kuat terpancar darinya, seketika menghancurkan banyak bayangan hantu yang menyerbu ke arahnya. Memotong. Chen Ping mengeluarkan raungan panjang, dan energi pedang emas di pedang pembunuh naga berubah menjadi naga emas besar. Naga emas itu meraung dan menyerbu, bertarung melawan para hantu. Kekuatan naga emas itu membuat para hantu ketakutan, dan setiap benturan dapat mencabik-cabik tubuh para hantu. Melihat ini, mata Yu Wuxi berkilat terkejut, kekuatan jiwa. Aku tidak menyangka kau tidak hanya memiliki basis kultivasi yang aneh, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Sayangnya, dalam formasi pemakan jiwa 10.000 hantu milikku, kekuatan jiwamu akan habis cepat atau lambat. Yu Wuxi dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan wajah-wajah di 9 panji jiwa meraung semakin panik. Bayangan-bayangan hantu menyerbu Chen Ping bagai gelombang pasang yang tak berujung, gelombang demi gelombang. Chen Ping menggertakkan giginya dan terus mengayunkan pedang pembunuh naga. Di bawah kendalinya, naga emas itu bertempur mati-matian melawan para hantu. Napasnya perlahan menjadi sedikit tidak teratur, tetapi tatapannya menjadi lebih tegas. Menyerahlah, bocah. Kau tak bisa mengalahkanku. Suara Yu Wuxi bergema di barisan hantu, dengan sedikit godaan. Selama kau menyerahkan token dan tunduk padaku, aku bisa mengampuni nyawamu dan bahkan merekomendasikanmu untuk bergabung dengan Istana Dao Jahat. Prestasimu di masa depan akan tak terbatas. Jangan bicara omong kosong. Chen Ping berteriak dengan marah, jika kamu menginginkan token itu, datanglah dan dapatkan dengan kemampuanmu. Kau keras kepala sekali. Jejak niat membunuh terpancar di mata Yu Wuxi, karena kau tidak mau minum roti panggangku. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tak berperasaan. Api jiwa 9 neter. Yu Wuxi menjentikkan jarinya,
dan 9 panji jiwa menyala dengan api biru tua. Api itu tampak bernyawa dan melayang ke arah Chen Ping. Kemanapun mereka lewat, udara pun terbakar, menimbulkan suara mendesis. Chen Ping bisa merasakan api biru tua ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Begitu menyentuh tubuhnya, bahkan jiwanya pun akan terbakar menjadi abu. Seekor naga terbang di langit. Chen Ping melompat, dan energi pedang emas di pedang pembunuh naga berubah menjadi naga terbang emas, menyerbu ke arah api biru tua dengan suara menerobos udara. Naga emas dan api biru tua bertabrakan, dan cahaya menyilaukan meledak. Api itu terkoyak oleh naga emas, tetapi naga itu juga terbakar semakin kecil oleh api, dan akhirnya lenyap sepenuhnya.